paksa yen bisa merangi nafsu wong perkasa. Lamun orang kaya sakitin dipaksa yen bisa merangi nafsu wong perkasa. Malas iku cukul saking ora mikir ing mulyane luhur ilmu dipungkir. Malas iku cukul saking ora mikir ing mulyane luhur ilmu dipungkir. Perlu prihatin kudu digawe dewek kidik susah koyo sarung anyar sowek. Perlu prihatin kudu digawe Terus dewek kidik susah koyo sarung anyar sowek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kudu ngerekso di ing sopan santun, ojo tinggal sunnah, maksud ojo getun. Nah, ini dulu satu baris dulu. Jadi harus menjaga, ngerekso harus menjaga dalam segi apa? Menjaga dalam segi sopan santun. Sopan santun itu ya sama seperti akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sopan santun, berbicara yang lemes. Terus ya harus mempunyai etika ketika berhadapan dengan guru ya seperti gimana. Nah, ada sopan santunnya gitu. Nah, sopan santun atau akhlak itu ya harus dijaga, Jangan sampai tinggal. Maksudnya jangan sampai tinggal sunnah itu apa? Maksudnya ya jangan getun kalian itu, supaya tidak getun. Ketika kamu merasakan getun, yang namanya apa? Yang namanya getun itu apa? Menyesal. Yang namanya menyesal itu ya tidak bisa diulang kembali. Coba saya tanya sama Hilmi, sekarang umur berapa? Umur berapa Hilmi? Umur 8. Nah, umur 8 kamu itu menyesal. Kenapa pas dulu nggak belajar? Bisa diulang lagi nggak? Jangan jauh-jauh, dulu lah. Besok aja, kemarin. Contoh, kenapa kalau saya lagi tidur, kalau saya lagi ngaji, ngantuk. Kalau disuruh tidur, malah ngobrol. Nah, itu bisa diulang lagi nggak? Bisa, wah kayaknya nanti kita harus kembali lagi ke masa depan. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang namanya getun ya, Iqbal. Yang namanya menyesal itu ya tidak bisa diulang kembali. Penyesalan yang lebih pahit, yang lebih ekstrim, yang lebih benar-benar tidak bisa diulang kembali ya nanti ketika di akhirat. Nih, bangun. Nanti ketika di akhirat penyesalan yang paling terakhir. Ketika penyesalan sekarang kan masih ada kesempatan. Contoh sekarang kalian itu dulu kemarin pada diam, tahan. Gerak sama saya juga gerak, botak saya juga sama botak. Nah,
Alasannya apa lagi? Hah? Panas sama, saya juga panas. Sama-sama gitu. Ya udah pada diem. Kuplok. Jadi nggak fokus nih kalau lagi nerangin, tangan pada nggak bisa diem, lupa jadinya. Jadi penyesalan yang terakhir itu di akhirat. Ketika di akhirat nggak bakal bisa diulang lagi, kan? Penyesalan orang yang sudah meninggal dan juga orang yang sudah ada di akhirat itu ya penyesalannya itu cuma satu, apa? Pengen merubah hidupnya, pengen beribadah, pengen menjalankan perintahnya dari Gusti Allah, pengen beribadah dengan Gusti Allah, pengen sholat, pengen puasa, pengen zakat. Nah seperti itu yang diinginkan oleh orang yang sudah meninggal, yang diinginkan oleh siapa? Orang yang sudah ada di akhirat. Maka keinginannya itu cuma satu. Keinginannya itu cuma satu, apa? Ingin memperbaiki supaya saya itu bisa beribadah kepada Gusti Allah, supaya kita itu bisa sholat, supaya kita itu bisa puasa, supaya kita itu bisa melaksanakan kebaikan. Tujuannya apa? Kayak saya itu kepengen beribadah, kepengen melakukan perkara yang baik, ya tujuannya untuk memperbaiki yang masa lalu. Nah ketika sudah semisal, ini masih misal, tapi ya nggak mungkin. Semisal Gusti Allah, ya nggak mungkin, emang nggak mungkin. Gusti Allah, kata orang kafir itu, ya Allah kembalikan aku ke alam dunia. Nanti kalau sudah di alam dunia, saya mau sholat, saya mau beribadah, saya meyakini bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Saya meyakini bahwasanya Kanjeng Nabi itu utusannya Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu utusannya Gusti Allah. Nah, pengen seperti itu. Nah, semisal diulangi, ya nggak bakal bisa. Sampai nangis getih, sampai nangis darah pun nggak bakal bisa. Jadi ya kalian itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri supaya nanti ketika di akhirat tidak akan menyesal. Wah, kenapa ya saya lagi di pesantren enggak menghafalkan, saya lagi di pesantren tidak mau belajar, kenapa saya lagi di pesantren melanggar terus. Nah, dengan penyesalan seperti itu pasti ada pemikiran pengen berubah, tapi yang enggak bakal bisa diulang, tidak bakal bisa diulang. Paham nggak? Jadi ya jangan sampai kalian itu merasakan penyesalan nanti di akhirat. Jangan sampai merasakan penyesalan di akhirat. Kalau penyesalan di alam dunia masih bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki nggak ketika di alam dunia? Masih. Contoh seperti tadi kemarin mulai terus, sekarang bisa diperbaiki nggak? Bisa, walaupun sedikit-sedikit, walaupun kayak gitu lagi, tapi kan bisa berubah lagi. Tapi ya ketika nanti di akhirat, penyesalan itu yang nggak bakal bisa diulang kembali, tidak bakal bisa diulang kembali. Ini tuh dunia nyata, bukan dunia film Doraemon. Bisa diulang kembali di masa depan, masa lalu nggak bisa. Iya, nggak bisa kan? Bisa nggak? Kata Doraemon, kembalikan ke masa lalu, nggak bisa. Bisa nggak? Filmnya bisa nggak? Kamu besar pengen jadi bayi lagi, bisa nggak? Filmnya pengen jalannya merangkang lagi, terus pengen apa? Jalan-jalan, nggak bisa kan? Nah seperti itu. Jadi yang pertama paham? Jadi ada beda-beda ini tuh, setengah-setengah. Pembahasannya beda-beda. Ketika yang ini itu sedang menerangkan kita harus bisa menjaga akhlakul karimah.
Yang kedua, kita jangan sampai tinggal kesunahan seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang lainnya. Seperti cukur boleh nggak? Hah? Sunnah nggak? Hah? Ya nggak apa-apa. Buktinya akan suka kan kalau santri pada malah maunya mah semua santri pada botak semua kan? Iya kan? Nah iya. Berarti kamu botak itu nggak apa-apa. Nggak harus kamu melanggar dulu terus botak, nggak harus. Ya tidak harus. Jadi ya seperti itu, jangan sampai tinggal nah sholat sunnah, puasa sunnah. Maksudnya jangan sampai tinggal sunnah itu apa? Kita jangan sampai merasakan penyesalan, apalagi penyesalannya itu nanti ketika di akhir. Paham? Amar ma'ruf nahi mungkar dilakoni, sholat puasa zakat ditekani. Nah, amar ma'ruf, amar itu apa? Amar itu artinya perintah sapa sira, memerintah. Amar itu memerintah. Terus ma'ruf itu perkara yang baik. Jadi memerintah perkara yang baik. Nahi itu menyegah. Nyegah itu apa? Nyegah itu melarang. Munkar itu perkara yang tidak baik. Paham? Jadi memerintah perkara yang baik. Menyegah atau melarang suatu perkara yang dilarang oleh Gusti Allah, dilakoni. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ya contohnya seperti ini. Seperti kalian lagi tidur. Nah, saya kan mengingatkan jangan sampai tidur kalau lagi ngaji. Amar ma'ruf mengingatkan perkara yang baik. Nahi mungkarnya seperti apa? Ya nahi mungkar ya kalian kalau lagi ngaji jangan tidur. Kalau lagi ngaji jangan tidur. Itu kan suatu larangan. Nahi mungkar. Paham? Jadi harus dilaksanakan. Ketika ya amar ma'ruf ya seperti itu. Amar ma'ruf melakukan perkara melakukan perintah dengan perkara yang baik dan juga melarang suatu perkara yang dilarang oleh Gusti Allah. Kalian jangan melakukan seperti ini. Kalian kalau lagi ngaji jangan tidur. Nah, itu nahi mungkar. Paham nggak? Kalau lagi ngaji jangan molek. Kalau lagi ngaji jangan pindah-pindah. Nah, kata-kata seperti itu namanya nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf contohnya apa? Ketika amar ma'ruf, ya kalian harus mondok, kalian harus di pesantren, kalian harus belajar. Nah, itu suatu ajakan yang kebaikan, dan juga melarang suatu perkara yang dilarang oleh Gusti Allah. Nah, kalau di sini ya soal melarang suatu perkara yang dilarang oleh Gusti Allah dan juga melarang peraturan yang ada di pesantren seperti pelanggaran. Nah, itu nggak boleh. Apalagi nanti pada ngikutin. Kalau ada yang ngawitin satu, nanti pada ngikutin. Coba. Sholat puasa zakat ditekani. Sholat ini kan memerintah, kalian harus melakukan sholat. Puasa kalian harus melakukan puasa nanti di bulan Ramadan. Dan juga zakat bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu itu harus melakukan zakat. Kalau terus harus ditekani, harus dilaksanakan. Nah, ini kan namanya amar ma'ruf. Ini namanya amar ma'ruf. Kalian harus sholat, kalian harus puasa di bulan Ramadan. Kalian harus melaksanakan zakat bagi orang yang mampu.
luruh ilmu syara ingkang temenan kanggo amal soleh tambah keimanan. Carilah ilmu syara, carilah ilmu syar'i yang temenanan. Carilah ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu seperti apa? Ya sama seperti ini, ilmu sholat, ilmu tata caranya puasa, tata caranya zakat, tata caranya haji. Nah, itu namanya ilmu syar'i, paham nggak? Yang temenanan, benar-benar gitu. Carilah ilmu syar'i dengan bersungguh-sungguh. Carilah ilmu syar'i dengan bersungguh-sungguh. Kanggo amal soleh tambah keimanan. Kenapa kita harus mencari ilmu syar'i dengan bersungguh-sungguh? Ya supaya kita itu mendapatkan amal soleh. Kita mendapatkan amal soleh. Dan juga akan ditambahkan keimanannya. Keimanan, seperti hatinya itu akan ditambahkan keimanan. Sedulur koma ojo gawe sungkan, ing penggawe najan lapar belum makan. Sedulur, apa saudara? Koma, apa koma itu? Jangan sampai kalian itu sungkan. Sungkan itu malas, nggak mau. Jangan sampai kalian itu malas. Ing penggawe najan lapar belum makan. Walaupun kamu belum makan, ya tetap lapar ya, lagi lapar terus malas. Ya tetap walaupun lapar, kita harus melakukan pekerjaan. Kita harus melakukan pekerjaan. Kita harus melakukan aktivitas. Aktivitasnya di pesantren apa? Yang ngaji, mujahadah, belajar, jamaah. Nah seperti itu, piket dan yang lainnya. Paham? Paham nggak? Akeh wong kang getun rugi ora bati, akeh sebab sungkan dituruti. Nah, banyak orang yang menyesal, rugi ora bati. Rugi tahu nggak rugi? Rugi itu semisal saya mau jualan apa? Jualan apapun. Jualan motor. Saya mau jualan motor. Jualan motor itu saya sudah membeli motor kurang lebih 50 motor. Sudah membeli 50 motor. Perkiraan kalau dirupiahkan ya berapa gitu. 1 eman lah. 1 eman. Ya, kita sudah memodali untuk membeli motor dan juga untuk menjual motor itu berapa? 1 M. 1 M. Terus motor yang ada 50 atau yang kita jumlahkan 1 M itu tidak mendapatkan bati. Jadi sepi itu loh, sepi. Penjual banyak tidak ada yang membeli. Terus semisal ada yang membeli juga cuma ada berapa? Ada 1 atau 2. Nggak banyak banget loh. Pasti rugi nggak orang yang jualan motornya? Orang yang jual motornya rugi nggak? Udah mengeluarkan uang 1 M, terus motornya nggak laku-laku, atau motornya yang lakunya itu cuma 1 atau 2, atau bisa dihitung lah. Nah kan motor yang lainnya kan nganggur. Semisal mau dijual secara itu juga pengen laris, ya harganya harus di bawah pasaran. Beda pasarannya, semisal pasarannya itu 1 motor 20 juta. Nah 1 motor 20 juta. Tapi ya kalau pengen laris motornya, maka diturunin berapa? 10 juta atau 5 juta. Nah pasti rugi nggak kalau seperti itu? Rugi nggak? Mendapatkan bati nggak? Nggak mendapatkan bati. Ketika pengen mendapatkan bati ya contoh seperti tadi, kita membeli motor 50 motor, terus uangnya kurang lebih 1 M. Nah ketika kalian sebelum membeli motor ini, kalian harus dipikir-pikir dulu.
merek apa yang diminati oleh pelanggan. Terus apa, motor apa yang kira-kira pelanggan itu tertarik pada jualan saya, atau harganya kisaran berapa satu motor itu. Nah, dipikirin seperti itu sebelum kamu melaksanakan, sebelum kamu membeli itu dipikirin dulu motornya berapa itu. Nah, ketika sudah deal, sudah pas, wah kayaknya banyak yang diminati nih, seperti Honda atau apa, seperti Honda banyak yang diminati motor Honda. Ya udah, beli motor Honda semua 50. Ada sebagian Yamaha, ada sebagian, cuman kebanyakan itu Honda. Nah, ketika kebanyakan motor 50 itu sudah membeli dalam menghabiskan uang 1 M. Terus orang itu banyak yang diminati. Semisal harganya itu berapa? Ya pokoknya mah ketika habis semua itu lumayan lah. 1 M berarti ya 1,5. 1,5. Kan lumayan, 1/2 M gitu. 1/2 M berapa? 500 kan? 500 jet ya kan? Hah? Nah, ini jadi kan mendapatkan bati nggak ini? Ketika motornya itu laku, ketika laku kan berarti sudah menghabiskan uang, sudah mendapatkan uang sekian. Yang tadinya kan kita modal beli motor berapa? Cuman 1 M. Modal motor cuma 1 M. Membeli motornya itu cuma 1 M. Membeli motor kita bermodal 1 M. Terus laris, motornya itu laris, banyak peminatnya. Maka kita mendapatkan berarti berapa? 1,5 M. Ketika 1,5 M berarti kan kita mendapatkan berarti berapa? 1/2 M kan? 1/2 M berapa? 500 juta bukan? Nah, 500 juta kan? Batinya besar. Jadi ya sebelum melakukan itu ya harus dipikir dulu. Jangan sampai sungkan, jangan sampai malas. Ketika malas ya nanti akibatnya uang 1 M itu bahkan bisa jadi melayang. Bahkan kena tipu, kena tipuan. Ya paham? Intinya jangan sampai malas, sungkan gitu loh, malas. Ini pada tidur semua. Ada. Lihat bang, ada risi. Mana? Apa nih? Ada. Ake sebab sungkan dituruti. Ya banyaknya karena sungkan, malasnya itu suka diturutin. Wah, saya mah malas belajar, saya mah malas bekerja, saya mah malas ibadah. Nah, banyaknya malasnya itu selalu diturutin. Wah, saya ngantuk tidur aja. Nah, selalu seperti itu. Enggak dilawan itu. Enggak dilawan, rasa malasnya itu tidak dilawan, tapi diturutin. Jangan sampai seperti itu. Kalau lagi ngantuk ya diusahakan melek gitu, bikin cara apapun, atau makan permen ngajinya kan itu terus, atau ngajinya bawa sambel, bawa itu sabrang, tahu sabrang apa namanya, bawa capek supaya nggak bisa tidur, nggak bisa, ya cari itu loh, solusinya gimana, pasti ada. Ini turutin terus. Bangun. Ilan, adik, ada. Udah, apa itu?
Lamun ora kiyang satitik dipeksa, yen bisa merangi nafsu wong perkoso. Jadi ketika kalian tidak bisa kalian itu tidak kiyang itu ya malas sama. Enggak kiyang enggak semangat, tidak ada kesemangatan. Ketika kalian ngajinya itu tidak ada kesemangatan, ngajinya ngantuk terus atau ngobrol terus malas terus. Nah, ketika ada seperti itu, maka kalian itu ya harus berubah sedikit lah. Nggak harus semuanya, nggak harus langsung semua, sedikit gitu loh. Dipaksa dengan cara dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya nggak bakal bisa. Kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa, ya harus dipaksa. Paksa dengan sedikit gitu, sedikit menjadi bukit gitu. Awan-awan asal kelakon. Yen bisa merangi nafsu wong perkoso. Ketika maka kalian itu akan bisa memerangi nafsu. Terus males iku cukul saking ora mikir, ing mulyane luhur ilmu diungkir. Jadi malas asal usulnya malas. Kenapa dinamakan malas? Itu ayo orang tidur bangunin. Adi Nugraha bangun. Ini ya. Ada. Jadi asal usulnya malas. Kenapa dinamakan malas? Itu ya berawal dari orangnya itu tidak mau memikir. Semisal, ngajinya ngantuk, tidur aja lah, tidur. Tidak mau memikirkan ke depannya seperti apa. Atau lagi menerangkan, tidak mendengarkan, tapi nggak mau mikir seperti apa kelanjutannya. Nah, ketika seperti itu, ya itu dinamakan malas. Jadi ya yang dinamakan malas itu apa? Berawal dari orangnya itu tidak mau mikir, tidak mau mikir di masa depan. Kalau saya ngaji tidur terus, kalau saya ngaji malas terus, nanti kedepannya gimana gitu. Apakah orang tua itu senang? Apakah guru saya itu senang? Gitu loh. Mikirnya sampai situ. Yen bisa merapatkan ing mulyane luhur ilmu dipungkir. Perlu prihatin kudu digawe dewek. Jadi harus prihatin. Kalian itu harus prihatin, harus dibikin sendiri. Ya kehidupannya harus dibikin sendiri. Kamu bisanya berubah itu ya dari diri kalian sendiri. Ya harus dipaksa seperti kemarin tadi. Harus dipaksa. Ya luruh digawe dewek, kudu digawe dewek. Kidik susah koyo sarung anyar soet. Seperti sarung, maksudnya sarung anyar soet itu seperti apa? Ya seperti kalian lagi ngaji kan sarungnya itu bagus. Anggap saja sarungnya itu bagus. Lagi ngaji sarungnya bagus. Soetnya kenapa? Soetnya lagi ngaji tidur. Nah itu soetnya lagi ngaji tidur. Lagi ngaji molek, lagi ngaji males. Nah seperti itu, paham nggak? Jadi yang dimaksud sarung anyar, sarung barunya itu ketika lagi ibadah, ketika lagi ngaji. Yang dimaksud sobek sarungnya itu ketika lagi ngaji tidur, lagi ngaji tidak mau memperhatikan, lagi ngaji lagi ngaji apa? Ya seperti itu, paham nggak? Setoran. Karena tidur semua kau hilang nggak? Tuh, malah duduk kayak gitu enak-enakan.
Paham tak? Duduk. Salib tapi pada tidur. Duduk yang benar. Orang ngaji kayak gini terus loh, gimana sih? Diem. Maju, Kevin. Ngaji kayak gini terus, nggak ada perubahannya. Baris, maju. Yang di belakang lu maju. Ada enak-enakan duduk seenaknya sendiri. Pada koililah enggak? Di samping Jenal, Hadi, terus ini Hamzah. Kamu takbirnya nunggu imam mau ruku ya? Sarungnya ngerobek sambil molek kan. Ayo, saya juga ngelihat, saya tuh bisa ngelihat batak sini tuh bisa. Enggak harus pas lagi baca ngelihat, enggak ngelihat, mata ngelihat. Saya baru takbir saya baru ruku langsung takbir. Orang 3 kan? Kalian itu enak di Indonesia itu udah enak loh. Cuman nggak enaknya itu apa? Enak semua, makan bisa, tidur bisa. Ngaji bisa, sholat bisa. Coba saudara kita yang ada di Palestina, perjuangannya melebihi kamu. Kamu mah cuma ngantuk doang. Cobaannya apa? Kamu ngantuk doang. Itu mah cobaannya apa? Tembakin, nyawa langsung, meninggal. Palestina sekarang tuh lagi dijajah terus sama Israel. Bukan sekarang, sebelum Indonesia merdeka juga udah dijajah terus. Coba bayangkan ketika kamu bertempatan di negara Palestina, enak kamu di sini tuh, makan bisa, mandi bisa, tidur bisa, nyenyak. Belajaran sedikit-sedikit kan di situ sudah ada. Belajarnya itu sedikit-sedikit gitu loh.
Diusahakan. Kalau kamu lagi ngantuk, jadi melek-melekin gitu. Jangan langsung menyerah, itu namanya tuh. Menyerah itu tuh. Nggak ada perjuangannya orang lagi ngaji. Di pondok itu sebentar. Coba saya tanya, Hadi kamu udah hampir 2 tahun kan di sini? Hampir 2 tahun kan? Hah? Hampir 2 tahun kan? Kerasa nggak? Cepet kan? Nah iya cepet kok. Nanti tiba-tiba udah selesai aja. Saya yang mondok di Tegarjo 9 tahun aja nggak kerasa kok. Tiba-tiba udah 9 tahun. Nah, nanti ketika sudah kamu, kalau nggak benar-benar kalian semua, ya nanti ketika sudah mukim akan merasakan getun, akan merasakan menyesal. Itu masih di dunia. Nanti ketika di akhirat, nggak bakal kasih ampun sama Gusti Allah. Mau sampai nangis darah, nangis nanang, nangis apapun nggak bakal keluar. Sampai minta-minta sama Gusti Allah nggak bakal bisa. Udah pintu tobatnya udah ditutup. Di dunia itu udah nggak ada makhluk, udah nggak ada siapa-siapa, udah hancur lebur. Makhluknya semuanya itu sudah ada di akhirat semua. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Gitu loh. Paham nggak? Risih saya ngelihat orang kayak gini terus tuh.